Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Klasik Semarang Timur, edisi hari Sabtu 21 Januari 2023. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terbukti Tuhan memelihara hidup kami hingga sampai hari ini. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Saat yang indah ya Bapa, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 15 sampai yang ke-16. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya. Tema renungan, saudara sekaligus penolong. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang meraih keberhasilan seorang diri. Keberhasilan kita ditentukan bukan saja oleh apa yang kita perbuat, tetapi juga oleh dukungan orang lain. Kita memerlukan dukungan keluarga, kerabat. Kita juga membutuhkan sesama kita. Keberhasilan membutuhkan kerjasama. Apabila kita mencermati kehidupan semut, ada pelajaran yang bisa kita tiru dari perilaku kerjasama dalam mengumpulkan makanan dengan saling berkoordinasi mengenai pembagian tugas, dan membutuhkan strategi khusus sesuai dengan kondisi medan tempuh. Melalui kehidupan semut menunjukkan kepada kita bagaimana manusia juga memerlukan kerjasama, saling menolong, berbagi tugas dalam mencapai tujuan. Sebagai makhluk sosial, kita wajib hidup tolong-menolong sebagai bentuk kepedulian kita, alias tidak boleh acuh tak acuh. Apakah saudara sudah menghayati benar bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali harus hidup dalam kebersamaan dengan orang lain? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel sangatlah berat. Apalagi Musa harus melaksanakan tugas tersebut seorang diri. Maka Tuhan mengirim penolong, yaitu Harun, saudara kandungnya, untuk menyelesaikan sebuah misi keluar dari tanah Mesir. Bacaan di dalam kitab Keluaran 4 ayat 15 sampai yang ke-16 menceritakan pemanggilan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Mengapa Musa yang dipanggil menjadi pemimpin dan bukan Harun atau orang yang lain? Awalnya Musa menolak menjadi pemimpin. Dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudaraku, Musa menyatakan tidak pandai bicara. Keberatan Musa menyangkut hal ini juga sangat wajar. Bukankah karunia berbicara suatu hal yang sangat penting dalam menyampaikan kehendak Allah? Itulah yang terjadi pada diri Musa. Ia berusaha menolak panggilan Allah. Namun
Allah mengetahui kelemahan Musa, sehingga Allah mengirim Harun yang pandai berbicara sebagai penolong bagi Musa karena ia memiliki kecenderungan ragu-ragu. Harun juga seorang yang mampu memahami betul bagaimana pergulatan Musa menerima tugas menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, Allah menggerakkan Harun untuk menolong Musa. Saudaraku, Allah menyatakan akan menyertai lidah Musa. Bahkan lebih dari itu, akan mengajar Musa apa yang harus ia katakan. Seperti Harun diberikan kecakapan pandai berbicara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan sangat mengenal orang yang dipilihnya. Dia tahu kekurangan dan kelebihan manusia. Musa mempunyai kekurangan dan Harun mempunyai kelebihan. Demikian juga kita semua. Namun kekurangan tersebut seharusnya tidak membuat kita menolak panggilan Tuhan, sebab Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Ingat bahwa Allah tidak memandang rendah kekurangan kita. Allah memiliki cara untuk menggerakkan seseorang untuk menolong kita. Orang-orang yang digerakkan Allah tersebut, kehadirannya seperti saudara, meskipun bukan saudara kandung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan bagi hidup kita bahwa keberhasilan pekerjaan dan pelayanan kita hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan pembagian tugas bersama orang lain. Marilah kita mewujudkan kebersamaan hidup keseharian supaya kita menjadi penolong dan saudara bagi siapapun. Itulah cara Tuhan memampukan dan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena sabda firman-Mu, Engkau telah menolong kami dengan cara menggerakkan orang lain, dan kami bersyukur biarlah Engkau yang memampukan kami untuk kami selalu bekerja sama dengan orang lain. Kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami bersyukur karena kami dapat melayani Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.